Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rendra Dwi Putra, NIM 0553736671 dari program studi sastra Inggris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam tugas 3 yang berjudul kata atau frasa gaul dalam konteks percakapan sehari-hari. Sebuah kajian sosiolinguistik yang membahas bentuk, faktor, dan konteks penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan mahasiswa Indonesia. Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan ungkapan seperti mager, healing, ghosting, atau bucin dalam percakapan sehari-hari. Itulah yang kita sebut bahasa gaul, variasi bahasa nonformal yang tumbuh subur di kalangan remaja dan mahasiswa Indonesia. Bahasa gaul bukan sekedar bahasa asal-asalan, ia berfungsi sebagai sarana ekspresi emosi, penanda identitas, dan alat solidaritas di antara penuturnya. Seseorang yang menggunakan bahasa gaul dengan tepat akan dianggap nyambung dan bagian dari komunitas. Yang menarik, perkembangan media sosial, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga X, telah mempercepat penyebaran kosakata gaul secara masif dan lintas daerah. Kata-kata baru bisa viral dalam hitungan hari. Penelitian ini sendiri mengkaji 35 entry kata dan frasa gaul yang saya kumpulkan dari percakapan daring dan luring mahasiswa. Dari 35 entry itu, saya menemukan 5 jenis bentuk kata dan merumuskan 3 pertanyaan penelitian yang akan kita bahas bersama. Ada 3 pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian ini. Pertama, dari sudut pandang morfologis. Bentuk kata apa yang paling dominan digunakan dalam bahasa gaul? Apakah lebih banyak kata pinjaman dari bahasa asing, singkatan, akronim, variasi bunyi, atau pergeseran makna? Kedua, dari sudut pandang sosiolinguistik. Apa faktor-faktor yang mendorong remaja memilih menggunakan kata-kata gaul? Untuk menjawab ini, saya tidak hanya mengandalkan data observasi, tetapi juga melakukan wawancara dengan 7 responden. Ketiga, dari sudut pandang pragmatik, pada konteks dan ranah apa bahasa gaul paling sering muncul? Apakah lebih banyak di ruang online, dalam obrolan teman, atau di situasi tertentu? Ketiga pertanyaan ini akan dijawab satu persatu di bagian hasil dan pembahasan. Untuk menganalisis data, penelitian ini berpijak pada 3 kerangka teori utama. Yang pertama adalah sosiolinguistik mengacu pada Holmes tahun 2013 dan Nababan tahun 1984. Bahasa dipahami bukan hanya sebagai sistem linguistik semata, melainkan sebagai fenomena sosial. Artinya, pilihan kata seseorang sangat dipengaruhi oleh usia, komunitas, dan situasi berbicara. Bahasa gaul adalah contoh nyata dari register informal yang dipakai anak muda sebagai penanda identitas dan solidaritas kelompok. Yang kedua adalah teori pembentukan kata. Di sini saya menggunakan klasifikasi morfologis Krida Laksana tahun 2007 untuk mengidentifikasi apakah sebuah kata gaul terbentuk melalui akronim, abreviasi, atau blending. Selain itu, teori peminjaman leksikal Haugen tahun 1950 dan pergeseran makna dari Cair 2012 juga digunakan untuk kata-kata yang diserap dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah teori bahasa gaul dan slang itu sendiri. Partridge tahun 1950 mendefinisikan slang sebagai variasi kolokial yang hidup di luar kaidah bahasa baku. Mulyono 2008 juga secara khusus menelusuri perkembangan bahasa gaul Indonesia dan penelitian ini memperluas kajiannya ke era media digital. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 2 jalur, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, saya melakukan observasi langsung terhadap percakapan di media sosial, mencatat kata dan frasa gaul yang muncul secara autentik di WhatsApp, Instagram, dan X atau Twitter. Saya juga mencatat dan dari percakapan tatap muka di lingkungan kampus. Hasil observasi ini kemudian disusun menjadi korpus 35 entry data yang dikodekan secara sistematis, mencakup bentuk kata,
makna kontekstual, fungsi sosial, ranah situasi, dan catatan analisis. Untuk data sekunder, saya melakukan wawancara terstruktur dengan 7 responden mahasiswa dan pelajar SMA berusia 18 hingga 22 tahun. Pertanyaan wawancara difokuskan pada alasan mereka menggunakan kata gaul, konteks penggunaannya, dan preferensi mereka. Jawaban wawancara kemudian dianalisis melalui coding tematik, yaitu mengelompokkan jawaban ke dalam tema-tema berulang seperti solidaritas, pengaruh media sosial, efisiensi komunikasi, dan ekspresi emosi. Data wawancara ini juga ditriangulasikan dengan data observasi dan memastikan validitas temuan. Kita masuk ke bagian yang paling inti, yaitu hasil dan pembahasan. Pertanyaan pertama, bentuk kata apa yang paling dominan? Dari grafik batang di sebelah kiri, jawabannya sangat jelas. Borrowing atau pinjaman bahasa adalah bentuk yang paling dominan dengan 14 dari 35 atau sekitar 40%. Contohnya seperti ghosting, vibes, healing, slay, overthinking, cloud, dan sebagainya. Semuanya diserap langsung dari bahasa Inggris, meski sebagian mengalami pergeseran makna setelah masuk ke bahasa Indonesia. Di urutan kedua dan ketiga, variasi fonologis dan akronim atau blending masing-masing memiliki 7 entry atau 20%. Variasi fonologis adalah perubahan bunyi dari kata asalnya, misalnya santuy dari santai, kuy dari yuk, atau anjir yang merupakan variasi dari kata yang lebih tabu. Sementara akronim dan blending menghasilkan kata-kata seperti baper dari bawa perasaan, bucin dari budak cinta, mager dari malas gerak. Lalu ada pergeseran makna dengan 6 entry, contohnya sultan yang aslinya gelar kerajaan, kini berarti orang kaya. Atau receh yang aslinya uang koin kecil, kini berubah berarti sesuatu yang tidak bermutu. Singkatan murni ya hanya satu, yaitu PHP, pemberi harapan palsu. Dominasi borrowing ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya pop bahasa Inggris melalui media digital terhadap kosakata informal generasi muda Indonesia. Pertanyaan kedua, apa yang mendorong remaja menggunakan bahasa gaul? Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 responden, saya mengidentifikasi 5 faktor utama. Faktor pertama adalah solidaritas dan identitas kelompok. Salah satu responden, seorang mahasiswa 19 tahun, mengatakan, biar nyambung sama teman-teman, kalau nggak pakai bahasa gaul rasanya canggung. Ini menunjukkan bahwa bahasa gaul berfungsi sebagai tiket masuk ke komunitas sebaya. Faktor kedua adalah pengaruh media sosial. Responden lain menyebut bahwa TikTok dan Instagram adalah sumber utama kata-kata baru yang cepat viral. Kata gaul modern hampir selalu lahir dari konten digital sebelum menyebar ke percakapan sehari-hari. Faktor ketiga adalah efisiensi komunikasi. Kata seperti mager atau baper jauh lebih singkat dan langsung dipahami dibanding menjelaskan dengan kalimat panjang. Faktor keempat adalah ketepatan ekspresi emosi. Menariknya, responden merasa kata gaul seperti overthinking atau baper lebih presisi dalam mengungkap kondisi emosional tertentu dibanding padanan formalnya dalam bahasa Indonesia. Faktor kelima adalah tren dan modernitas, dorongan untuk tampil update dan tidak ketinggalan zaman. 5 faktor ini tidak berdiri sendiri. Dalam prakteknya, mereka saling bertumpang tindih dan memperkuat satu sama lain. Pertanyaan ketiga, di ranah mana kata gaul paling banyak digunakan? Dari grafik kolom di sisi kiri, terlihat dengan jelas bahwa ranah online adalah yang paling dominan. 34 dari 35 entry, hampir 97%, muncul dalam konteks media digital. Ini masuk akal karena media sosial memang menjadi ruang utama di mana kata-kata baru lahir, menyebar, dan terleksikalisasi. Di urutan kedua, konteks pertemanan mencakup 32 entry atau 91%. Ini menegaskan bahwa bahasa gaul pada dasarnya adalah bahasa komunitas. Ia hampir selalu digunakan dalam komunikasi horizontal antara teman sebaya, bukan dalam situasi formal atau hierarkis. Menariknya, konteks offline hanya mencakup 11 entry atau sekitar 31%. Artinya tidak semua kata gaul turun ke percakapan tatap muka, hanya kata-kata yang sudah benar-benar terleksikalisasi luas, seperti mager, baper, anjir, yang menembus batas antara dunia digital dan percakapan langsung. Dari sisi fungsi sosial, EX
EXP, ekspresi emosi, dan STY, gaya dan tren, adalah yang paling dominan diikuti oleh SAT atau satir dan HUM atau humor. Ini mencerminkan bahwa bahasa gaul pada dasarnya adalah bahasa yang berorientasi afektif. Ia lebih banyak berbicara tentang perasaan dan ekspresi diri daripada sekedar transfer informasi. Contoh data representatif. Untuk memperlihatkan bagaimana analisis ini bekerja secara konkret, berikut adalah 7 contoh entry yang saya pilih sebagai representasi dari masing-masing kategori bentuk kata. Ambil contoh mager. Ini adalah contoh akronim sekaligus blending dari malas gerak. Fungsinya adalah ekspresi emosi sekaligus penanda identitas dan muncul baik di konteks online, offline, maupun pertemanan. Healing adalah borrowing dari bahasa Inggris yang maknanya sudah bergeser. Dalam bahasa Indonesia gaul, healing bukan lagi berarti penyembuhan, melainkan pergi piknik atau refreshing. Itu yang disebut pergeseran makna. Semantic shift. Ghosting. Ini pinjaman murni dari bahasa Inggris tanpa pergeseran makna yang berarti. Maknanya tetap sama, menghilang tanpa kabar dari seseorang. Bucin adalah akronim dari budak cinta dengan fungsi utama humor dan satir. Sultan adalah contoh pergeseran makna dari gelar kerajaan menjadi sebutan informal untuk orang kaya. Kuy adalah variasi fonologis. Inversi kata Inversi suku kata dari yuk digunakan sebagai ajakan berangkat atau bergerak bersama. Dan terakhir PHP, singkatan pemberi harapan palsu. Digunakan untuk mengekspresikan kekecewaan emosional dalam konteks hubungan interpersonal. Tujuh contoh ini memperlihatkan keberagaman proses linguistik yang bekerja di balik bahasa gaul yang kita gunakan sehari-hari. Dari seluruh analisis yang telah kita lalui, ada 3 kesimpulan utama yang dapat ditarik. Kesimpulan pertama, borrowing atau peminjaman bahasa mendominasi dengan 40% dari total data. Ini mencerminkan betapa dalamnya pengaruh bahasa Inggris dan budaya pop global, terutama yang disebarkan melalui media sosial terhadap kosakata informal generasi muda Indonesia. Kesimpulan kedua, ada 5 faktor yang mendorong penggunaan bahasa gaul. Solidaritas kelompok, pengaruh media sosial, efisiensi komunikasi, ekspresi emosi yang lebih tepat, dan keinginan untuk tampil kekinian. Kelima faktor ini bekerja bersama-sama dan saling memperkuat. Kesimpulan ketiga, bahasa gaul hidup terutama di ranah online dan dalam konteks pertemanan. Media sosial adalah inkubator utamanya, sementara komunitas sebaya adalah ruang tempat ia dipraktekkan dan dipertahankan. Pada akhirnya, bahasa gaul adalah cermin dinamika sosial digital generasi muda Indonesia. Ia bukan sekedar bahasa rusak, melainkan sistem komunikasi yang kreatif, fungsional, dan terus berkembang. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti format APA edisi ke-7. 8 sumber utama mencakup karya-karya dari bidang sosial linguistik, morfologi, dan kajian slang. Mulai dari Kair, Haugen, Holmes, Krida Laksana, Mulyana, Nababan, Partridge, hingga Wardaw dan Fuller. Semua sumber dapat dilacak melalui daftar referensi lengkap ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kata dan frasa gaul dalam konteks percakapan sehari-hari. Saya berharap kajian kecil ini bisa memberikan gambaran yang lebih sistematis tentang fenomena bahasa yang sebenarnya sudah kita alami sendiri setiap harinya. Bahwa di balik kata-kata seperti mager, healing, atau ghosting ada proses linguistik dan dinamika sosial yang menarik untuk dipahami. Saya terbuka untuk pertanyaan, masukan maupun diskusi dari Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.